Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Rama Harsa. Kali ini saya membahas tentang suatu kerajaan di Sumatera. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share apabila bermanfaat. Oke, di salah satu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Siguntur. Kerajaan Siguntur pada tahun 1250 sampai 1347 Masehi. Benderanya mirip seperti bendera Kerajaan Pagaruyung Damasraya. Ibu kota Siguntur Sitiung Darmasraya. Bahasa yang umum digunakan yaitu Minang. Agama dari Buddha berubah menjadi Islam. Pemerintahan monarki sultan monarki. Sejarah runtuhnya Damasraya 1250. Bergabung dengan Pagaruyung 1347. Didahului oleh Damasraya Kerajaan Pagaruyung, kemudian digantikan oleh Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Siguntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya Kerajaan Darmasraya. Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung. Tetapi sampai sekarang ahli waris istana kerajaan masih ada dan tetap bergelar sultan. Ahli waris yang memegang jabatan Raja Siguntur hingga saat ini adalah Sultan Henry. Kalau diperhatikan dari raja-raja yang pernah memerintah, kerajaan ini juga bernaung di bawah Kerajaan Pagaruyung di bawah pemerintahan Aditya Warman. Bahasa yang dipergunakan di kerajaan di Siguntur adalah bahasa Minang, dialek Siguntur yang mirip dengan dialek Payakumbuh. Sejarah kerajaan Siguntur belum banyak diketahui masyarakat umum, jadi banyak masyarakat umum tidak mengetahuinya. Namun menurut sumber lokal menyebutkan bahwa daerah Siguntur merupakan sebuah kerajaan Darmasraya di Suwarnabumi, Sumatera yang berkedudukan di hulu Sungai Batanghari. Sungai ini melintasi Provinsi Jambi dan kemudian bermuara di Laut Cina Selatan. Sebelum agama Islam masuk di wilayah Minangkabau atau Jambi, Kerajaan Siguntur merupakan kerajaan kecil yang bernaung di bawah Kerajaan Malayu. Namun pernah bernaung pula pada Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari, dan Minangkabau. Pada tahun 1197 atau 1275, Siguntur merupakan pusat Kerajaan Malayu dengan rajanya Mauli Warmadewa yang bergelar Sri Buanaraya Mauli Warmadewa sebagai Raja Darmasraya. Sedangkan dalam prasasti Amonggapasa menyebutkan pada tahun 1286 Sri Maharaja Tribuanaraja Mauli Warmadewa bersemayam di Darmasraya, daerah pedalaman Riau Daratan. Dengan kata lain, kerajaan Suwarnabumi pada waktu itu telah dipindahkan dari Jambi ke Darmasraya. Melihat kedua pendapat tersebut, ada kemungkinan pada abad ke-12 kerajaan Siguntur ini berasal dari kerajaan Suwarnabumi Malayupuri Jambi. Pada abad ke-14 agama Islam masuk ke kerajaan Siguntur. Pada waktu yang berkuasa adalah Raja Prameswara yang berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar Shah. Selanjutnya kerajaan Siguntur bernaung di bawah Kerajaan Alam Minangkabau. Salah satu bukti kerajaan Siguntur menganut agama Islam terlihat pada masyarakat yang memegang prinsip syarak bersandi kitabullah. Selain itu ditemukan pula dua buah stempel kerajaan Siguntur berbahasa Arab yang menyebutkan bahwa cap ini dari Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar atau Muhammad Sultan Shah fi Siguntur lillahi. Dan cap ini bertuliskan bahwa al-Watsikubi inayatillahi azim Sultan Sri Maharaja Diraja Ibnu Sultan Abdul Jalil Inaya Shah almarhum. Dan perkirakan pada masa inilah Masjid Siguntur didirikan. Masjid dan rumah adat Siguntur. Dari kompleks Masjid Siguntur terdapat makam Raja-Raja Siguntur yang terdapat di sebelah utara bangunan masjid. Kompleks makam berdenah segi 5 dengan ukuran panjang yang berbeda. Makam dibuat sangat sederhana, hanya ditandai dengan nisan dan jirat dari bata dan batu.
Dari sekian banyak makam, hanya 6 makam yang diketahui, yaitu makam Sri Maharaja Diraja Ibnu bergelar Sultan Muhammad Shah bin Sorah, Sultan Abdul Jalil bin Sultan Muhammad Shah Tuanku Bagindo Ratu II, Sultan Abdul Kadiri Tuanku Bagindo Ratu III, Sultan Amiruddin Tuanku Bagindo Ratu IV, Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo V, dan Sultan Abu Bakar Tuanku Bagindo Ratu VI. Pada tahun 1957 telah dilakukan rehabilitasi lantai masjid dari papan menjadi plesteran semen oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Kegiatan studi kelayakan terhadap rumah adat dan masjid Seguntur dilaksanakan pada tahun 1991-1992 oleh bagian proyek pelestarian pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Sumatera Barat, Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat. Masjid Seguntur dipugar dengan kegiatan antara lain pembongkaran atap beserta rangkanya, tiang, pondasi, dinding, dan lantai. Kemudian pemasangan kembali yang baru. Pekerjaan lainnya yaitu pembongkaran pintu dan jendela, pembuatan selasar, pagar beton, pagar kawat berduri, serta pintu besi. Terakhir pengecatan rangka, atap, dinding, pintu, jendela, pagar, tembok. Damasraya dan kerajaan penerus. Kerajaan Siguntur yang mengklaim masih turunan kerajaan Damasraya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat duplikat arca Bhairawa dan arca Amogapasa dan memindahkan semua penemuan di Damasraya yang kini tersimpan di Museum Aditya Warman Padang dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batu Sangkar ke Seguntur Darmasraya. Salah seorang pewaris kerajaan Siguntur ini ialah Tuan Putri Marhasnida. Pihak pewaris kerajaan Siguntur tersebut pernah meminta kepada pemerintah setempat untuk mendirikan museum kecil di pinggiran Sungai Batanghari Siguntur yang dipergunakan untuk menyimpan benda-benda sisa dari kerajaan Damasraya agar dapat tersimpan dan terjaga dengan baik serta peninggalan-peninggalan tersebut tidak hilang. Selain itu, museum ini juga difungsi sebagai pusat informasi peninggalan-peninggalan dari kerajaan Darmasraya dan kerajaan Siguntur. Pada saat ini museum tersebut disebut dengan nama Museum Keluarga Kerajaan Siguntur. Lokasi dari museum tersebut yakninya berada di Jorong Sigunur, Kabupaten Darmasraya. Selain kerajaan Siguntur, juga ada kerajaan kecil setelah Islam yang juga mengaku berhubungan dengan kerajaan Damasraya pra-Islam. Kerajaan-kerajaan itu adalah Kerajaan Koto Besar, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Padang Laweh, dan Kerajaan Sungai Kambut yang masing-masing juga memiliki jumlah peninggalan kuno. Setiap kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan masing-masing. Peninggalan tersebut dapat berupa benda serta hutan adat. Salah satunya Kerajaan Padang Laweh yang mempunyai peninggalan berupa rumah adat Kerajaan Padang Laweh yang masih ada dan terjaga sampai saat ini. Peninggalan Kerajaan Siguntur ini menyisakan sebuah jenis tarian yang disebut tari toga atau tari larangan. Sebuah tarian yang mirip dengan tarian Melayu dan tarian Minang. Tarian toga menjadi tari resmi kerajaan dan ditampilkan pada upacara penobatan raja, Batagak Gala, pesta perkawinan keluarga raja, upacara turun mandi anak raja, perayaan kemenangan pertempuran, dan gelanggang menjadi jodoh putri raja. Pada saat Belanda berhasil masuk ke Siguntur pada tahun 1908, Raja-Raja Siguntur dan sekitarnya terpaksa mengakui kedaulatan Hindia Belanda yang menyebabkan raja kehilangan kedaulatannya. Banyak benda kerajaan yang diambil oleh orang Belanda, termasuk tambo atau rewak kerajaan yang tertulis, dan aktivitas kesenian kerajaan termasuk tari toga. Semenjak keberadaan Belanda tersebut, tari toga sudah tidak dipertunjukkan lagi. Para penari dan pendendang yang pandai dari tari tersebut banyak yang meninggal sehingga tidak ada generasi penerusnya. Sehingga membuat tari ini banyak diingat dan diketahui diketahui dari cerita turun-temurun. Pada tahun 1980, pewaris kerajaan Siguntur Tuan Putri Marhasnida menemukan seorang kakek yang kala itu sudah berusia 80 tahun. Sang kakek tersebut masih hafal semua dendang yang terdapat dalam tari toga sebab beliau selalu melantunkan dendang ketika melakukan kegiatan batobo.
Batobo adalah membersihkan kebun atau menyabit di sawah bersama-sama yang melibatkan 30-60 orang. Si pedendang selalu batobo agar orang-orang tak bosan bekerja seharian. Ia disuruh berdendang sambil bekerja. Pada tahun 1989, dengan terkumpulnya informasi yang berkaitan dengan tari toga, maka tari toga pada tahun tersebut hidup kembali dan dapat dipertunjukkan kembali dengan adanya sedikit modifikasi. Tari toga modifikasi Marhas Nida ini kemudian ditampilkan di Radio Republik Indonesia atau RRI Padang pada tahun 1990 dan dimainkan dalam berbagai acara kerajaan Siguntur, termasuk menyambut peserta Arung Sejarah Bahari Ekspedisi Pamalayu yang diselenggarakan di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. Raja-Raja Siguntur. Berikut Raja-Raja Siguntur ada 2 periode, teman-teman. Periode Hindu-Buddha, kemudian periode Islam. Pertama, periode Hindu-Buddha. Pertama, nama rajanya Sri Tribhuwana Mauliwarmadewa 1250 sampai 1290. Kemudian nomor 2 Sora Lembu Sora 1290 sampai 1300. Kemudian Prameswara Pramesiwara 1300 sampai 1343. Aditya Warman Kamedinindra 1343 sampai 1347 bersamaan dalam memerintah Damasraya dan Pagaruyung. Kemudian Adi Kerma putra Parameswara 1347-1397. Kemudian 6 Guci Rajo Angik Garang 1397 sampai 1425. Kemudian nomor 7 Tiang Panjang 1425 sampai 1560. Periode Islam yaitu pertama Abdul Jalil Sultan Shah 1575 sampai 1650. Kemudian Sultan Abdul Qadir 1650 sampai 1727. Sultan Amiruddin 1727 sampai 1864. Kemudian nomor 4 Sultan Ali Akbar 1864 sampai 1914. Kemudian nomor 5 Sultan Abu Bakar 1914 sampai 1968. Nomor 6 Sultan Henry 1968 sampai sekarang hanya sebagai penjabat saja. Tapi kekuasaan karena kerajaan Siguntur tinggal nama saja. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa di-share. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share ya teman-teman. Oke, saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.